saya sampaikan bahwa kota itu punya indikator. Salah satu indikator kemajuan kota adalah transportasi umum. Semakin maju transportasi umum di sebuah kota, maka semakin maju kotanya. Dan ini PR untuk kota-kota di seluruh Indonesia. Kebetulan di Kota Bogor termasuk salah satu pengelolaan terminal yang menjadi concern pada pertemuan tadi. Jadi kita diskusi, saya mendengar aspirasinya, saya mendengar ide-idenya, dan saya sampaikan atas apa yang dikerjakan di Jakarta. Ya kita sesuaikan aja lah di bawah, di masyarakat istilahnya, tapi itu tidak berpacu dengan patokan harga. Kadang-kadang masyarakat juga ada yang kurang mampu gitu kan, itu aja. Itu mah hanya pengesahan dari Organda aja. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan calon presiden Indonesia, Mas Anies, di terminal yang sudah lama terbengkalai. Hari ini ada 4 utusan dari angkot, dari bis, ada Organda juga, dan juga ada Elep. Kalau memang ada yang ingin disampaikan ataupun diskusi, maka silakan. Untuk itu pertama saya serahkan kepada Pak Yadi selaku koordinator untuk angkot untuk memandu. Ini harga mati, Anies presiden, harga mati. Berarti relawan doa ini yakin Anies akan memberikan menyalurkan aspirasi. Kalau kami nggak yakin nggak akan ada hari ini kami. Itu jelas mas. Oke. Kalau kami akan mengeluarkan surat edaran sementara sifatnya guna terjadinya cipta kondusif lah. Ya mungkin kenaikannya sekitar 1.000 atau 2.000 lah per trayek, dekat maupun jauh, terkecuali mahasiswa dan siswa ya. Nah, khawatir, kasihan mereka soalnya masih pelajar. Atas kehadirannya menemui kita bersama, di mana kita para pengusaha angkot, pemilik angkot dan para pengemudi, alhamdulillah hari ini Aduh sama Pak ya, kamera nggak bisa dulu. Nah enak nih. ya. Nah alhamdulillah kan kelihatan semua. Duduk jongkok. Oke. Ibu, saat ini alhamdulillah, bersyukurillah Bapak calon presiden ini ingin Duduk. Masya Allah. Allah Akbar. Luar biasa. Benar. ingin mendengarkan apa saran atau masukan atau keinginan harapan dari Bapak dan Ibu ketika beliau menjadi presiden Indonesia. 4.000 nih, bayar bus nih, Metro Mini nih, Kopaja segala macam, kembali 200. Sekarang udah ada nggak ada 200 dulu? Udah nggak ada kali, ya kan? Ini fakta, ya kesimpulannya, ya kita tetap akan, kalau kemarin saya konsultasi dengan Organda, ya terus terang saja secara itu memang kita harus mengikuti turunnya. Tapi secara fakta di lapangan, saya rasa. Ditemui Anies, Organda Bogor minta sistem angkot di Jakarta diterapkan skala nasional. Dikutip dari kompas.com Jakarta, Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Kota Bogor, Sunaryana, berharap sistem pembayaran per kilometer pada angkutan umum yang diterapkan bakal calon Presiden Capres Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta bisa diterapkan skala nasional. Pernyataan itu Sunaryana sampaikan saat ditemui Anies di Terminal Barang Sianang, Kota Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah sopir bus, angkot, pengelola terminal, dan pengusaha bus. Sunaryana menyebut penerapan sistem pembayaran seperti itu membuat sopir dan pemilik kendaraan merasa aman. Kita ingin sistem yang dulu Pak Anies terapkan di Jakarta itu diterapkan secara nasional, termasuk di Bogor. Ada atau tidak ada penumpang tetap dibayar oleh pemerintah, kata Sunaryana kepada Anies sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima kompas.com Minggu 17 September 2023. Pada pertemuan itu, Sunaryana menjelaskan semua transportasi umum di Bogor mengalami kesulitan sejak pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah membatasi jumlah transportasi umum. Pada waktu berikutnya, masyarakat cenderung tertarik menggunakan angkutan berbasis online. Selain itu, Sunaryana juga mengungkapkan jumlah angkutan bus yang terus merosot dan membandingkan bagaimana perhatian pemerintah terhadap kereta rel listrik KRL dengan bus dan angkot.
Bus sekarang sudah ditinggalkan, dulu ada 400 unit, sekarang tidak sampai 40 unit, tutur Sunaryana. Menanggapi hal itu, Anies menyatakan mencatat seluruh masukan dan harapan sopir, organda, dan para pengguna terminal Baranang Siang. Anies mengaku senang karena organda di Kota Bogor memperhatikan bagaimana kerja-kerjanya di bidang transportasi umum ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies juga mengaku pernah merasakan rumitnya persoalan transportasi yang saat ini dihadapi mereka di Kota Bogor. Kami sampai rapat hingga 77 kali sampai kemudian ada solusi, kata Anies. Anies mengatakan ketika dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, transportasi umum hanya menjangkau sekitar 42% wilayah ibu kota. Ketika selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada akhir 2022 lalu, tingkat jangkauan transportasi umum sudah lebih dari 90%. Anies mengaku berpandangan bahwa Kota Maju memiliki transportasi umum yang bisa menjangkau semua titik di daerah itu. Insya Allah semua aspirasi kami catat hari ini untuk kami perjuangkan, ujar Anies. Adapun Anies dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal Capres dan Cawapres di Surabaya pada awal September lalu. Saat ini Anies dan Caimin didukung 3 partai politik yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Kota Bogor, Sunaryana, berharap sistem pembayaran per kilometer pada angkutan umum yang diterapkan bakal calon Presiden Capres Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta bisa diterapkan skala nasional. Pernyataan itu Sunaryana sampaikan saat ditemui Anies di Terminal Barang Sianang, Kota Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah sopir bus, angkot, pengelola terminal, dan pengusaha bus. Sunaryana menyebut penerapan sistem pembayaran seperti itu membuat sopir dan pemilik kendaraan merasa aman. Kita ingin sistem yang dulu Pak Anies terapkan di Jakarta itu diterapkan secara nasional, termasuk di Bogor. Ada atau tidak ada penumpang tetap dibayar oleh pemerintah, kata Sunaryana kepada Anies sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima Kompas.com Minggu 17 September 2023. Pada pertemuan itu, Sunaryana menjelaskan semua transportasi umum di Bogor mengalami kesulitan sejak pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah membatasi jumlah transportasi umum. Pada waktu berikutnya, masyarakat cenderung tertarik menggunakan angkutan berbasis online. Selain itu, Sunaryana juga mengungkapkan jumlah angkutan bus yang terus merosot dan membandingkan bagaimana perhatian pemerintah terhadap kereta rel listrik KRL dengan bus dan angkot. Bus sekarang sudah ditinggalkan, dulu ada 400 unit, sekarang tidak sampai 40 unit, tutur Sunaryana. Menanggapi hal itu, Anies menyatakan mencatat seluruh masukan dan harapan sopir, organda, dan para pengguna terminal Baranang Siang. Anies mengaku senang karena organda di Kota Bogor memperhatikan bagaimana kerja-kerjanya di bidang transportasi umum